Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kalkulus diferensial. Apa yang dimaksud dengan kalkulus diferensial? Kalkulus diferensial berkaitan dengan laju perubahan suatu kuantitas terhadap kuantitas lain. Dengan kata lain, dia adalah kemiringan atau gradien atau slope suatu kurva di titik tertentu. Definisi turunan atau definisi derivatif, turunan dari suatu fungsi fx pada titik x sama dengan a dilambangkan f aksen a. Jadi turunan itu lambangnya f aksen a, turunan dari fungsi fx. Didefinisikan sebagai limit dari laju perubahan rata-rata saat interval mendekati 0. Di sini rumusnya f aksen a sama dengan limit h menuju 0. Limit h menuju 0 f a tambah h dikurang f a per h. Jadi ini rumus untuk mencari turunan fungsi fx di titik x sama dengan a. Apa makna turunan f aksen x? Yang pertama, maknanya adalah laju perubahan sesaat, yaitu seberapa cepat nilai output fungsi y berubah relatif terhadap perubahan nilai input x. Jadi x itu adalah nilai yang diinput yang dimasukkan ke dalam fungsi y. Jika st adalah posisi benda pada waktu t, maka turunan dari st atau x aksen t adalah kecepatan sesaatnya. Kecepatan sesaatnya itu saat t. Kemudian makna yang kedua adalah kemiringan garis singgung, bahwa turunan dari fx atau f aksen a yang merupakan turunan dari fx di titik a, dia adalah kemiringan garis singgung kurva y atau kurva fx tepat di titik a, fa. Tepat di titik a, fa. A ini adalah titik x pada sumbu x, dan fa ini adalah titik y pada sumbu y. Seperti ini grafiknya. Garis yang melengkung ini adalah fungsi y atau fungsi fx. Garis merah yang melengkung adalah garis fungsi. Adapun yang memotong garis merah ini di dua titik, dia adalah garis sekan, yang menandakan kecepatan rata-rata dari di dua titik tersebut, di antara dua titik tersebut. Kemudian yang garis tangan ini adalah kecepatan sesaat, kecepatan sesaat, f aksen a, dia juga menandakan kemiringan garis singgung. Untuk contoh sederhana, misalnya di sini ada fungsi benda, ada fungsi posisi benda, yaitu st sama dengan t kuadrat. Kita akan mencari kecepatan pada saat t sama dengan 1 detik. Sebelumnya dari st sama t kuadrat ini kita dapatkan turunannya atau derivatifnya, yaitu x aksen t sama dengan 2t. Dari turunan ini kita tinggal masukkan nilai t sama dengan 1 detik. Maka diperoleh kecepatan sesaatnya, yaitu
X aksen 1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2 meter per sekon. Ya, ini artinya ya laju perubahan atau kecepatan benda pada saat T sama dengan 1 detik adalah 2 meter per sekon. Ya. Ya. Bagaimana teorema fungsi diferensial ya dan aplikasinya? Ya, di sini ada beberapa ya teorema dasar yang terkait dengan aturan turunan ya, agar kita mudah ya menghitung turunan dengan cepat. Yang pertama yaitu aturan pangkat. Ya. Ya, jika ya, sebuah fungsi atau variabel x berpangkat n ini ya turunannya adalah ya tinggal dikali ke depan n x n ya n x pangkat n kurang 1, pangkatnya tinggal dikurang 1 ya, sebelumnya pangkatnya kita kali ke koefisien dari x ya. Contohnya di sini ya x pangkat 3, maka turunannya adalah 3 kali 1 yaitu 3. 1 ini adalah koefisien dari x ya, jadi 3x, pangkatnya kita kurang 1 jadi 2, jadi hasilnya 3x pangkat 2 ya. Kemudian yang kedua aturan penjumlahan dan pengurangan ya, turunan dari fx tambah atau kurang gx itu ya kita bisa turunkan masing-masing f aksen x ditambah atau kurang g aksen x. Nah, contoh di sini yaitu menggunakan penjumlahan fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x, maka turunannya ya, kita turunkan satu-satu. X kuadrat turunannya adalah 2x, kemudian 5x itu turunannya adalah 5 ya, karena ya 5x ini x-nya berpangkat 1 kali 5 x-nya yang awalnya pangkat 1 ya 1 kita kurang 1 sama dengan 0 ya. Untuk x pangkat 0 itu nilainya 1, jadi 5 kali 1 jadi 5 ya. Jadi turunan dari fx x kuadrat tambah 5x adalah f aksen x sama dengan 2x tambah 5 ya. Kemudian aturan hasil kali ya, aturan hasil kali untuk fx kali gx ya, aturannya yaitu f aksen x gx ditambah fx kali g aksen x ya. Di sini contohnya x ya, jika hx sama dengan x kali sin x, maka turunannya adalah ya 1 kali sin x ya, kemudian ditambah x kali cos x ya. Jadi perhatikan ya tandanya ya, kita turunkan ya. Di sini dia ya fx ya, dan sin x ini adalah gx. Turunan dari fx itu adalah ya 1, kemudian turunan dari gx adalah cos x ya, tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini ya. Diperoleh h aksen x itu 1 kali sin x tambah x cos x ya. Kemudian yang terakhir ya aturan rantai ya, yaitu untuk fx gx sama dengan f aksen gx dikali g aksen x ya. Ya, contohnya jika diketahui hx sama dengan sin x kuadrat, maka turunannya adalah yaitu ya, h aksen x sama dengan cos x kuadrat dikali 2x ya. Ya. Gx itu ya adalah x kuadrat ya, turunannya x kuadrat adalah 2x. Adapun f aksen yaitu fx sin x kuadrat ya, turunannya adalah cos x kuadrat ya. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus ya. Jadi peroleh ya turunan dari hx sin x kuadrat yaitu h aksen x sama dengan cos x kuadrat dikali 2x ya. Sini ada contoh beberapa penerapan
ya dari derivatif atau turunan. Yang pertama ya dalam ya optimasi ya maksimum atau minimum, yaitu menentukan nilai terbesar atau terkecil suatu fungsi, misalnya volume kotak terbesar yang dapat dibuat dari selembar karton, yaitu dengan mencari titik di mana f aksen x sama dengan 0. Kemudian yang kedua masalah laju berkaitan ya, laju yang berkaitan ya perubahan satu variabel berdasarkan laju perubahan variabel lain. Ya, di sini contohnya ya seberapa cepat bayangan seseorang ya memanjang saat dia berjalan menjauhi tiang lampu. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan analisis kurva, ya. Ya, kita gunakan turunan pertama f aksen x untuk menentukan interval ya dari suatu fungsi, ya naik atau turun. Ya, kemudian turunan keduanya ya untuk kita dapatkan ya kecekungan dan titik beloknya, ya. Ya baik, saya kira cukup ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.